warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ashari, NPM 1811010202, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas I semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Ihsan Mustafa MTDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, kita perlu ketahui dulu apa itu supervisi pendidikan dan apa itu era revolusi industri 4.0. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris, yakni supervision, yang terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Nah, supervisi ini mengandung makna melihat atau meninjau dari atas yang dilakukan oleh atasan untuk melihat aktivitas, kreativitas, dan juga kinerja bawahannya. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi adalah bantuan yang diberikan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan juga kurikulum dalam mencapai tujuan sekolah. Kemudian, supervisi pendidikan adalah bantuan atau pelayanan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan berkualitas. Kemudian, hal ini berupaya juga untuk meningkatkan keahlian profesional dari guru. Yang kedua, era revolusi industri 4.0. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran yang terjadi dalam bidang manufaktur, pertanian, pertambangan, teknologi, dan lain sebagainya yang dapat berpengaruh dalam aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kemudian, era revolusi industri 4.0 adalah era keempat yang disebut dengan era digital. Menghadapi tantangan yang besar di era revolusi industri 4.0 ini, maka pendidikan dituntun juga untuk ikut berubah. Era pendidikan yang berada pada revolusi industri 4.0 disebut dengan pendidikan 4.0 yang bercirikan pada pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan juga mampu membuat proses pembelajaran berjalan secara kontinu, tanpa batas ruang, tanpa batas waktu. Lalu, jika yang dipertanyakan adalah apa yang disebut dengan supervisi pendidikan di era revolusi industri 4.0, maka jawabannya adalah bagaimana supervisi pendidikan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam menghadapi tantangan yang ada di era tersebut. Telah kita ketahui sebelumnya bahwasannya fungsi dari supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Lalu, apa saja sih tantangan yang dihadapi pendidikan di era revolusi industri 4.0? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerataan dan pemenuhan akses sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua adalah mutu lulusan yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan supervisi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Maka dari itu, seorang supervisor harus mampu memberi bantuan dan juga pelayanan kepada guru-guru agar dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada era tersebut. Mengapa seorang guru? Karena telah kita ketahui bahwasanya guru adalah garda terdepan dalam dunia pendidikan. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Maka dari itu diharapkan guru dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan peserta didiknya. Dalam peningkatan kualitas guru, penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut juga berupaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan juga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
mampu bersaing secara global dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di era revolusi industri 4.0, selain kompetensi dasar yang memang harus dimilikinya, dan juga penguasaan akan teknologi, informasi dan komunikasi, terdapat juga kompetensi lain yang harus dimiliki. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan juga kolaborasi. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan juga inovatif. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, contextual learning skill, dan yang terakhir adalah literasi informasi dan media. Faktor yang menentukan keberhasilan suatu bangsa adalah dilihat dari bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Sedangkan perubahan adalah sebuah keharusan yang tidak menunggu adanya kesiapan. Maka dari itu, cerdaslah dalam menghadapi tantangan zaman, bijaklah dalam penggunaan teknologi digital, hadapilah tantangan menjadi peluang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya Alfi Ashari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.